Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jauh salamnya kencang, mudah-mudahan sehat badannya, mudah-mudahan panjang umurnya, mudah-mudahan pulang dari sini kebeli mobil-mobilan. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat di tengah pandemi ini, banyak rizkinya, rizki yang barokah. Syukur-syukur banyak duit bisa kebeli sawah, syukur-syukur bisa kebeli mobil mewah, syukur-syukur bisa ziarah ke kota Mekah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa wukuf di Arafah, bisa sa'i di Safa dan Marwah. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan rahmah. Mudah-mudahan bapak-bapak bininya nambah. Kencang amat Pak. Mudah-mudahan yang duit 600.000 belum cair besok cair. Belum cair romanya ini. Udah cair di sini udah cair. Yang aminnya kencang mudah-mudahan cair. Kelihatan banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilaihi. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridwaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa inna syahadat 'ala al-husna sahla. Amin. Salamun 'ala nuhin fil 'alamin, salamun qawlan min rabbir rahim, wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun 'ala Musa wa Harun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, illa ma 'allamtana ya Rahman, illa ma 'allamtana ya Rahim. 'allimna bi hikmatika maghfiratika ya Rabbal. Walhamdulillahi rabbil hadratil wa mukarramul muhtaram. Segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidz, bil khusus juga guru-guru kita semua, para alimul ulama, selaku Ketua MUI Kabupaten Tangerang. Doakan beliau sehat badan panjang umur, amin. Yang terhormat Ustaz Zainuddin selaku DKM Al-Isti'anah beserta jajarannya, beserta konco-konconya, beserta CS-CS-nya. Kita doakan juga Ustazah Muflihah, Ketua Majelis Ta'lim Mar'atus Salihah, juga Bapak RW Kardi. Mana orangnya? Mana? Bapak RT yang saya hormati, Teh. Ini udah ngantuk apa belum ini? Belum ada kopi dengan panitia tuh. Terhormat juga Bapak Kiai Haji Hujat Sujadi. Kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Bapak Kiai Haji Andian selalu Komisaris PT AYP, kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Juga para donatur kita Bapak Haji Sunyoto, Direktur daripada PT AYP, kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Juga Ustaz Gofar yang saya hormati, Ustaz Radit Darmawan, Ketua FDK MP yang saya hormati, Ustaz Nur Hamid, Ustaz Irfanuddin, Bapak Wilman selaku Binamas, juga Bapak Sultanto sama Binsa, juga tadi ya Kori Pak Ustaz Fauzi yang saya hormati, juga Bapak Radit Darmawan. Banyak amat ini. Walah, ini pulang ini absen ini.
Tapi walaupun yang belum disebut namanya, kita doakan para ulama-ulama kita, kesepuhan kita, orang donatur-donatur kita yang pada malam hari ini berjuang untuk mensukseskan acara 1 Muharram sekaligus santunan yatim. Moga-moga Allah berikan rahmat untuk mereka semua, amin. Panjangkan umurnya, mudah-mudahan sehatkan badannya, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahannya, mudah-mudahan kelak nanti bersama baginda Nabi besar Muhammad di akhirat nanti, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak ibu para yatama, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah ngantuk belum? Sampai jam berapa ini? Ini udah tengah 11 ini. Jam 12. Enak jam segini bapak-bapak maju sudah. Hadirin rahimakumullah. Bu. Woi. Makan kacang macam-macam ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita malam di mana hari rayanya para yatim, di mana dari bulan Muharram ada satu hari yang luar biasa diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Banyak peristiwa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antara Najullah Musa, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Banyak peristiwa seperti Nabi Yunus, seperti Nabi Nuh, semua memiliki peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashr, dan demi 10 malam. Sebagaimana pendapat ulama, yang pertama 10 malam, sebagian pendapat ulama mengatakan 10 malam di bulan Ramadan, sebagian pendapat ulama mengatakan 10 malam di bulan Dzulhijjah. Ulama-ulama juga yang masyhur juga bersepakat bahwasanya 10 malam yang diagungkan umat Islam, yang dinaungkan oleh Rasulullah adalah 10 malam di bulan Muharram. Di mana pada malam tersebut la taruddu fihi ad-da'wah, tidak akan pada malam tersebut ditolaknya semua doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi pagi ada amalan. Ngamalin apa kagak nih? Mau dibahas mau? Mau. Dalam sebuah nukilan dari Al-Fadail Al-Ashuriyah. Kemudian juga di keterangan kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyah allati tashrahu sudur. Di dalam keterangan tersebut dikatakan, anna man qara'a hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir fi yaum Asyura, yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir di 10 malam di bulan Asyura, di malam ke-10 bulan Asyura, 70 marrah. Berapa? 70 kali. Kafa Allah syar fi dzalikal am. Kalau ada tadi pagi yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, pagi tadi baca 70 kali. Kafa Allah syar fi dzalikal am. Yang baca doa tersebut, yang baca wiridan tersebut, 1 tahun ke depan Allah angkat segala kesusahannya. Ya Allah. Aminnya kenceng, amalin apa kagak tadi? Masih ada kesempatan sambil dengerin ceramah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Alhamdulillah. Lanjut. 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 Ini di sini ada yang kena corona enggak? Ada yang kena corona enggak? Ada. Saya izin nanti di akhir ceramah saya mau baca doa daf'ul bala. Jadi nanti saya baca doa daf'ul bala yang mengaminkan, insya Allah terhindar dari semua wabah. Jadi jangan pulang dulu, karena inti acaranya nanti di doa bersama. Karena ini doa tidak sembarangan. Ini doa dibaca oleh para wali. Ini doa dibaca oleh para alim ulama. Bahkan Imam Asy'arani, orang yang ditakdirkan oleh Allah mati kena wabah, selamat gara-gara mengamalkan doa ini. Ya, nanti jangan pulang dulu. Alhamdulillah pada hari ini Pak Haji izin ya, mohon maaf di belakangin. Kiai izin. Lanjut. Ini hari raya Muharram. Ini siapa yang posidan kangtung-kangtung itu ya?
Yang ini namanya siapa? Dijawab begitu. Umat Islam, saya mau tanya orang Rajab, umat Islam tahun barunya Hijriah apa Masehi? Hijriah apa Masehi? Umat Islam merayakan tahun baru Hijriah. Tapi kadang-kadang orang tahun baru Hijriah sama Masehi beda. Orang kalau malam tahun baru berbondong-bondong, ada yang jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Ada yang datang ke Ancol, ada yang datang ke Monas, ada yang ngumpul di kecamatan yang kagak punya duit, ada yang ngumpul di depan rumah yang punya duit bakaran ayam, yang kagak punya duit rada tipisan, bakarannya apa? Bakaran jagung. Yang kagak punya duit lagi maksain tahun baru Masehi mah bakaran apa? Singkong. Yang kagak punya duit lagi bakar obat nyamuk. Semua dipaksain, betul apa tidak? Tahun baru semua tiup trompet. Petasan dinyalain. Jakarta nyerang langit. Malaikat marah, langit diserang, diturunin hujan banjir Jakarta. Betul, betul. Saya mau tanya, orang sini ngagungin Muharram apa Masehi? Saya mau tanya, kalau punya anak, dinamain anaknya dari bulan Muharram apa Masehi? Nah, saya mau tanya. Mohon maaf, kadang-kadang masyarakat umat Islam kita punya anak lahir bulan Januari dikasih nama Sianuar. Betul. Lahir bulan Februari Bapak Ibu dikasih nama si Febri. Yang cowok si Febrian. Lahir bulan Desember dikasih nama si Desi. Lahir bulan November dikasih nama si Nopi. Betul. Lahir bulan Oktober dikasih nama si Okta. Yang cowok si Oktavia. Lahir bulan September dikasih nama si Septi. Ada si Septi di sini? Ada. Yang cowok si Septian. Lahir bulan Agustus dikasih nama si Agus. Ada Agus. Yang cewek si Agustina. Lahir bulan Juli si Yulia. Kalau nggak si Yuli. Lahir bulan Juli si Yuni. Lahir bulan Mei si Maya. Lahir bulan April si Aprilia. Yang paling parah bulan Maret apa Ustaz Maerah? Betul apa tidak tuh Pak? Betul apa tidak Pak? Mohon maaf Bapak Ibu, bukannya saya mengharamkan, tapi ini sebagian pendapat ulama yang tahu sejarahnya bulan Masehi memakruhkan memberi nama anak dari nama-nama bulan Masehi. Kenapa demikian? Karena nama-nama dari bulan Masehi termasuk daripada nama dewa dewi Yunani kuno. Bulan Januari diambil kata dari dewa Janus, dewa masa depan dan masa lalu, bermuka dua, hitam putih, depan belakang. Bulan Februari diambil dari bulan suci Februari. Bulan Maret diambil dari kata dewa Mars, dewa peperangan. Bulan April dewi Aphrodite, kemudian Maya, Juni, Julius Caesar, Kaisar Augustus, Octavius, Tesla. Semua diambil daripada nama dewa dewi Yunani kuno. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sampai sini paham? Makanya kata Nabi, orang yang cinta Nabi hum yasmuna bi asma'i anbiya'ihim wasalihun. Orang yang cinta sama Nabi punya anak dikasih nama orang-orang yang soleh bi asma'i anbiya'ihim, nama-nama seperti Nabi, Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, Yunus, kemudian Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada anak namanya Ibrahim, cakep-cakep, dipanggilnya si Boim. Betul. Dikasih nama siapa lagi tuh? Syafi'i, dipanggilnya si Penny. Betul ya Pak ya? Ada betul nggak? Nah, kalau yang cewek ada yang Penny. Bu, kalau yang cewek Ustaz kan kagak ada tuh. Boleh ngambil nama daripada para waliatullah seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau pengen ngambil dari Al-Quran, namanya siapa? Biasanya kalau dari Al-Quran, Muhammad namanya yang mangap-mangap. Robiyah, Marfu'ah, ya, gitu ya.
Alia. Ini kadang-kadang Ustaz saya punya anak dinamain dari Quran. Namanya siapa? Si Tony. Panjangannya saya Tony Rojim. Itu bukan dari. Nah ini bagus apa jelek? Ada nggak gitu? Makanya kalau orang bapak ibu punya anak dikasih nama Ahmad, dikasih nama Simi atau Sayyidati, ini insya Allah di dalam kitab Fawaid, orang yang punya anak diawali dengan kalimat Ahmad ataupun Muhammad, ketika nanti di akhirat, oh nama lo siapa? Nama saya Muhammad Ali. Emak lo kemana? Bapak lo kemana? Emak gua biasa ngambil baik, tuh keman baik, ke pasar malam baik, ngaji kagak pernah. Bapak ente mana? Ke neraka, kenapa? Sholat si rajin, cuma suka ngomongin orang. Nama ente siapa? Muhammad Ali. Karena kalimat Muhammad. Berarti bapak ente kenapa namanya Muhammad? Karena bapak saya, ibu saya cinta kepada Nabi Muhammad dan mendatangkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Jangan main-main. Jadi kalau punya nama Ahmad, Muhammad, insya Allah mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang zaman sekarang, mohon maaf bapak-bapak, kemarin saya sudah bahas umat Islam ini sekarang sudah dijajah anak mudanya. Betul. Mohon maaf Pak. Wafina bangapin. Pak, umat Islam dijajah. Anak kecil zaman dulu mah demennya ngaji. Betul. Anak kecil, anak kita dulu demennya apa? Sholawatan. Zaman sekarang anak kecil demennya ngoprek HP. Benar? Benar Bu? Benar Pak? Benar Pak? Punya HP loh, punya. Senang dia zaman sekarang sekolah pakai online. Betul. Ya enak orang kota kalau sekolah pakai online, punya duit. Lah kalau di kampung Bapak Ibu, emaknya jualan terasi, punya anak 5, masih sekolah semua. HP 2 juta, puyeng apa kagak? Puyeng apa kagak? Makanya ini Masya Allah, ini yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Anak kecil boleh pakai HP, tapi ingat, ngaji jangan tinggalkan. Anak kecil silakan kalau mau pakai HP, tapi ingat, sholat jangan tinggalkan. Ini jangankan anak kecil Bu, emak-emak zaman sekarang sudah pegang HP. Benar. Mohon maaf Pak. Zaman dulu kalau ada ustaz ceramah, mintanya doa. Minta berkah, datang doain ustaz, doain kiai. Zaman sekarang emak-emak kalau ada ustaz minta foto. Buat gimana di-upload di Facebook. Benar Bu? Makanya umat Islam dijajah dengan 6F. Ingat ini. Dijajah dengan 6F. Ini harus tahu. Yang pertama apa? Facebook atau media sosial. Emak-emak zaman sekarang nge-vlog. Disuruh nyuci, kata lakinya, Bu, cuci itu WC. Nyuci WC, WC-nya dipoto dulu. Dibikin caption. Aku rela membersihkan tai-tai ini hanya untukmu. Hashtag Markonah sayang PI. Masya Allah. Hanya gitu aja. Pak, jangan heran zaman sekarang katanya nenek-nenek juga punya HP. Nenek-nenek zaman sekarang punya WA, punya grup WA namanya Roni. Rombongan Nini. Ada ya? Mohon maaf bapak-bapak, saking canggihnya zaman Pak. Hati-hati pemuda kalau nyari jodoh jangan di Facebook, Instagram ataupun media sosial. Kadang-kadang zaman sekarang Bu, kemarin pernah ada kejadian nenek-nenek majang punya Facebook, fotonya cakep, keriput hilang semua, pakai HP Oppo, keriput hilang, Oppo-nya hilang, diedit semua. Udah gitu ada Bang PI, teman nama dia, dicek assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Markona Kang PI. Kang PI usia 20 tahun. Karena lantaran nenek-neneknya heboh, kaya, punya duit banyak, rumah megah, mobil megah, ketemuan.
keriputnya ada, tapi ngelihat rumahnya gede, mobilnya banyak, duitnya banyak, apa dia bilang? Ku berikan semua ini hanya untukmu, kata PI. Kawin PI 20 tahun sama nenek-nenek lantaran Facebook. Habis kawin ditanya PI, ente masih 20 tahun, itu nenek-nenek udah tua, kenapa mau kawin sama dia? Saya mau kawin sama dia, dia kaya, duitnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, hartanya megah, duitnya banyak. Oh, malam pertama juga nenek itu mati. Pas malam pertama bapak-bapak, bukan nenek itu yang mati, si PI dibawa ke UGD, ke rumah sakit. Ditanya dokter, kenapa PI masuk rumah sakit? Wajar dia masuk rumah sakit, susunya pada luarsa. Hati-hati Facebook. Kenapa ya? Racun. Telat tuh. Lanjut berapa? Lanjut Pak ini. Alat baru gas bisa. Yang kedua, F yang kedua adalah film. Apa Bapak Ibu? Film. Pak, dulu kalau di kampung Pak, itu orang ada layar tancap. Zaman dulu anak kita digebukin kalau nonton layar tancap, betul? Mau kemana dong? Layar tancap digebukin sama bapaknya, lantaran apa? Ada kemaksiatan di layar tancap. Zaman sekarang layar tancapnya udah ada di HP, dilihat di kamar bisa, dilihat di kamar mandi bisa. Lantaran ini adalah yang merusak generasi muda kita, betul? Film Bu, mohon maaf Bu, saya mau tanya. Ini masjid gede, cakep, miliaran pasti, betul ya? Saya tanya kepada Ustaz Sad, di sini masjid kalau subuh rame nggak Ustaz? Alhamdulillah Ustaz rame, jamaahnya sampai keluar. Di dalamnya ada biasa aja, katanya di luar semua katanya. Mohon maaf Pak, masjid, nih saya mau tanya, ibu-ibu yang kena film, sholat isya ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira ibu-ibu yang di rumah mendengar azan dari masjid ini langsung sholat, apa gimana? Kebetulan nyetel TV mulai sinetron Istri Ketiga. Betul Pak? Betul Bu? Lagi nonton sinetron Istri Ketiga, tahu sekarang jam berapa itu? Kalau enggak si siapa, si Samudra. Kalau enggak di RCTI itu siapa tuh? Si Perok tuh, Pangeran. Oh, apa itu? Ini lagi nonton film ada azan, Allahu Akbar. Kira-kira emaknya lagi nonton sinetron, lanjut sholat apa masih tetap nonton? Anaknya paham agama, pernah mondok, mak, udah azan buruan wudu, nanggung belum iklan. Wudu belum iklan, nunggu wudu belum iklan, wudunya nunggu iklan. Udah iklan, anaknya yang lagi, mak, buruan wudu mumpung iklan, wudu mumpung iklan. Ke kamar mandi emaknya, wudu kecepak beres. Habis beres pakai mukena, nenteng sejadah, lewat di depan TV, mulai lagi tuh sinetron. Nah, kira-kira emak-emak langsung sholat apa ngejogrok lagi di TV? Oh, ngaku kan? Ngejogrok lagi di TV, beres iklannya, mulai lagi. Anaknya nyaut lagi, mak, buruan sholat isya mumpung iklan. Sholat mumpung. Berarti mama di sini banyak yang sholat mumpung. Beres pas iklan itu masuk kamar, mak, pintu kamar yang rapat dibuka lebar-lebar begini. Biar apa? Biar kedengeran. Digelar sejadah. Habis digelar sejadah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Doa iftitah cakep, tartil mujawad. Pas Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Cakep, tartil mujawad.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, masih iklan Coca-Cola nih. Ihdinas siratal mustaqim. Iklan better tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anaknya, "Mak, silakan ibu." Betul apa enggak tuh? Betul apa enggak tuh? Makanya ini tantangan buat kita. Makanya di hari raya Hijriah ini, pada tahun baru Hijriah, al-muhajiru man hajar man Allah anhu, kata Nabi, kita hijrah. Tahun kemarin kita telat sholat, tahun kemarin kita ninggalin sholat, tahun sekarang kita giat untuk sholat 5 waktu. Setuju? Mohon maaf Pak, film. Shh, Bu. Film. Tahu film? Anak kecil Bu dikasih film ada namanya Spider-Man. Tahu Spider-Man? Mana nih bocah nih? Tahu Spider-Man tahu? Tahu Spider-Man ngeluarin jaring laba-laba, tangannya gimana? Bisa ya? Gini kan? Mohon maaf Pak, itu Spider-Man ngeluarin jaring laba-laba kayak gini. Mohon maaf, kalau ada orang yang punya simbol kayak gini, ini adalah simbol Illuminati. Simbol siapa? Simbol pemuja setan. Lihat anak-anak metal, tangannya kayak gini. Lihat pemuja Dajjal, tangannya kayak gini. Anak-anak kita disuruh meniru seperti itu untuk menyambut datangnya Dajjal. Na'udzubillah min. Lanjut. Kayaknya nih bulan Hijriah sholat dipenuhi Ustaz ya. Ajak. Kira-kira nih yang azan di masjid ini yang tua yang muda. Udah. ABG. Mohon maaf nih kalau saya subuh-subuh lewat Rajen itu enak benar. Itu lagi. Ibu pernah ke Mekah? Pernah. Yang mudah-mudahan beres Covid, yang pengen ke Mekah umroh, mudah-mudahan bisa umroh. Nanti terakhir saya ada pengumuman Bu, yang pengen ngumrohin orang tuanya, pemudi yang pengen ngumrohin orang tuanya gratis nanti. Nih, kemarin ada orang travel ngasih umroh gratis untuk dibagikan kepada seorang anak yang ingin menghadiahkan orang tua. Nanti pengumumannya terakhir, nanti ada di bagian lembarannya. Jadi saya minta biar anak lebih peduli kepada orang tua dengan cara seperti ini. Lanjut. Bu, di Mekah itu kalau mendengar orang azan enak apa kagak? Mendengar suara azan yang muda, yang imam, yang cakap suaranya. Allah. Enak kagak Bu? Kira-kira kalau yang azannya model gitu, semangat nggak ke masjid? Semangat nggak ke masjid? Mohon maaf Pak, di Mekah itu sama di kita beda. Coba perhatikan. Kalau di Mekah Pak, as-sholatu khairum minan naumnya beda. Kalau subuh, coba baik. Kalau di Mekah, Madinah, as-sholahnya yang panjang, naumnya yang pendek. Coba perhatikan bayang. As-salatu khairum minan naum. Betul. Coba kalau diarti. Salat lebih baik daripada tidur. Salatnya yang panjang, naumnya yang pendek. Di Rajab suka mana beda. Salatnya yang pendek, naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Coba ini. Salat lebih baik daripada tidur. Tidur semua jadi. Mohon maaf Pak, saya belajar dunia otak itu hampir 15 tahun. Sehingga saya bisa menghipnotis beberapa orang. Jadi ini termasuk sugesti. Itu juga berpengaruh, namanya subliminal message. Jadi pesan yang tidak
jelas. Tapi masuk ke otak manusia mengakibatkan sugesti tersebut malas untuk ibadah. Nauzubillah min. Coba kalau pemuda yang azan, coba kalau pemuda yang imam. Pemuda mana pemuda? Apalagi main ML ini pemuda. Tahu ML? Mobil losbak. Mobil losbak, Mobil Legend, MM, PUBG, betul? Suruh ngaji kagak bisa ya. Betul. Coba kalau pemuda yang azan, Bu, Pak, kalau di Jakarta itu yang azan yang muda, yang imam yang muda, yang suaranya cakep, walaupun udah tua suaranya cakep kan enak sholatnya. Jadi nikmat ibadah luar biasa. Orang semangat ke masjid, orang hikmah ke masjid kan gitu. Coba kalau anak muda yang tahim subuh-subuh, as-salatu khairum minan naum, kan enak. Itu yang azan. Kalau yang tahimnya subuh-subuh, as-salatu wassalamu alaik, enak apa kata? Ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaik, langsung betul. Udah cakep yang tarim, yang ajan KPU, kepala penungguban alias aki. Yang ajan aki. Jawab. Yang ajan, yang komat, yang imam, yang tarhim, yang makmum, yang nyolong sendal. Itu marahin bocah. Udah kalau yang ajan yang kayak gitu kan sedap. Tapi coba kalau pagi-pagi aki-aki yang suka ini, insya Allah kalau di masjid gede perumahan, insya Allah biasanya nggak ada cakapan gitu. Aki kalau udah tarik kayak gitu, mohon maaf Bu, awas jangan deket-deket, takut congean nanti. Ayyam yuyiyahiyayi ahyana ba'dama manjana wa ilayhi nusyur. Imu-imu menyumun. Ya mayo imini hamnya. Ya mayo imini hamnya. Selawat. Allahumma ya Muhammad. Ya banjir amat itu. Pemuda azan, mumpung hijrah, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu. Ini jangan sampai pandemi walaupun ada Bapak Ibu, corona walaupun ada Bapak Ibu, jangan sampai masjid kita kosong walaupun juga ada namanya virus mewabah. Tapi ingat, protokol kesehatan tetap dilakukan, jaga jarak dilakukan. Yang penting jangan sampai masjid kita kosong gara-gara hal seperti ini. Kenapa? Saya mau bahas ada satu kitab namanya Al-Usus wal Munṭaliqat yang dikarang oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adi Al-Masyhuri di halaman 113 dan 318. Dicetakan yang ketiga, Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adi Al-Masyhuri mengatakan di dalam sebuah bab Zuhurul Amrad allati lam takun fil aslaf, ada satu penyakit yang mana terjadi sebelumnya penyakit tersebut belum ada. Apa? Al-amrad al-mu'tadiyah al-mu'tasiyah. Akan ada nanti sebelum kiamat muncul
antara tanda-tanda kecil yang Allah utus adalah al-amrad al-mu'tadiyah. Allah turunkan satu penyakit yang menular dan mematikan. Seperti apa? Kal-AIDS, seperti virus AIDS. Wa influenza tuyur wal khanazir, kata Syekh Abu Bakar Al-Alawi. Dan virus influenza, flu burung dan flu babi. Wa umal corona, dan demam corona, kata Syekh Abu Bakar Al-Alawi. Dan kata Syekh Abu Bakar Al-Alawi mengatakan apa? Wa ada al-musanna'ah. Ini virus ada yang ngakal-ngakalin. Mudah-mudahan saya nggak tahu. Mudah-mudahan siapapun yang menggolimi dunia seperti ini, mudah-mudahan Allah lenyapkan dari dunia kita. Amin. Saya pernah melihat bapak-bapak, mungkin bapak-bapak pernah lihat di YouTube, ada seorang peruqyah, meruqyah seorang wanita solehah. Kemudian dia mengatakan apa? Virus ini datang karena kelompok-kelompok yang mendukung munculnya Dajjal. Lalu apa misinya? Mereka ingin hampir 7 miliar manusia ditewaskan. Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ini sesuai dengan fakta, hadis, juga pendapat daripada alim ulama, dan insya Allah semoga senantiasa kita sehat badan panjang umur. Amin. Dan tetap lakukan protokol kesehatan, ikuti aturan pemerintah, cuci tangan, jangan sentuh, kemudian jaga jarak. Insya Allah ini merupakan ikhtiar, dan juga ikhtiar doa kita harus kita ucapkan. Betul. Lanjut nih, lanjut. Jam berapa ini? Lanjut baru dua. Ini kalau bahas Al-Usus wal Munqalibah ini bisa nyampe subuh. Kita singkat nanti biar tahu semua, pulang bawa ilmu, pulang insya Allah mendapatkan barokah. Yang pertama tadi umat Islam dijajah dengan Facebook, kedua film, ketiga finansial. Singkat aja ya. Finansial apa? Ekonomi kita. Sekarang ekonomi mulai dialihkan kepada digital. Nggak lagi ada transaksi uang, nggak lagi ada transaksi. Wallahu a'lam apa maksudnya itu. Tapi yang jelas kita tak perlu husnudzon kepada Allah, kepada siapapun itu. Moga-moga kita semua selamat daripada mara bahaya dunia ini. Di antaranya apa? Di finansial perbankan, kartu kredit, kemudian pinjam meminjam, aplikasi pinjam meminjam yang mengakibatkan riba. Umat Islam dipaksa minjam, dipaksa riba, dipaksa memberikan ziyadah keuntungan tanpa dengan syariat dan dasar hukum yang jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang sudah melakukan riba dan dia tidak tobat pada Allah, Allah cabut keberkahan rizkinya. Na'udzubillah min. Saya punya pasien dulu Pak, minta diruqyah, utangnya hampir 2M. Kemudian saya mau tanya, ibu riba enggak? Riba itu kayak gimana Ustaz? Enggak paham ya. Ibu minjem duit, kemudian harus per amar rentenir, bayar sekian, betul? Ibu cari pinjaman lagi, tobat itu, tobat pada Allah. Insya Allah Allah permudah jalan untuk melunaskan utang. Alhamdulillah Bu, berkah tobat, utangnya lunas. Alhamdulillah. Yang ketiga finansial. Yang keempat apa itu? Tadi apa? Facebook, film, finansial, fantasi. Apa Pak? Fantasi. Melalui wisata. Orang Idul Fitri bondong-bondong ke puncak, berbondong-bondong ke pantai, berbondong-bondong ke Cibodas, berbondong-bondong silaturahmi, berbondong-bondong kemana? Mohon maaf Pak, berbondong-bondong ada yang ke Ancol, ke Ragunan, nyampe di sana main-main, datang ke mall, ketika azan datang lupa sholat, betul apa tidak? Fantasi. Umat Islam dijajah dengan fantasi. Orang lagi main game asik-asik, udah azan tiba-tiba sayang kalau kalah aing rugi, betul? Oh, fantasi umat Islam dijajah. Yang kelima, fashion. Apa? Fashion. Ya, mohon maaf nih pemuda zaman sekarang Pak, punya anak laganya Masya Allah, punya apa namanya itu, nih apa, celana apa tuh, pensil ya namanya. Ibu tahu Bu celana pensil Bu?
Yang kalau dimasukin pakai kantong plastik dulu. Ini kalau kepecirit lumayan itu. Kuningnya nampak. Mohon maaf Bapak Ibu. Pakai celana pensil. Ini pemuda kadang Masya Allah Pak. Kadang-kadang kita di masjid, sehingga di satu masjid tiba-tiba sholat ada pemuda pakai celana pensil. Di depan kita Pak. Sholat di depan kita, Allah. Dia pas sujud, kita belum takbir. Pas dia sujud, belahan pantat kelihatan Pak. Kira-kira sah nggak sholatnya? Mending bagus Bu. Ada tatonya emping, alias anu digaruk-garuk ngebul itu Pak. Betul Pak. Yang perempuan mohon maaf fashion udah diacak-acak. Ibu-ibu pakaian mohon maaf Bu. Zaman dulu Bu kok ibu-ibu mau pengajian nggak mikirin pakaian. Bener. Kerudung nempel jadi zaman dulu. Waktu saya kecil. Zaman sekarang empok-empok ada pengajian 7 kali, seragamnya beda-beda. Satu pink, Selasa ungu, Rabu kuning. Ini cakep-cakep nih mama nih. Ungu, pink, putih, hitam kerudungnya. Udah pada lunas belum ibu-ibu itu? Bener Pak? Zaman dulu ibu-ibu ngaji-ngaji. Tapi zaman sekarang fashion sudah mulai memasuki bahkan dari kalangan ibu-ibu pengajian. Bu, hati-hati Bu kalau beli pakaian. Pakaiannya, nah kayak gini, nutupin dada. Pakaiannya enggak ketat. Mohon maaf Pak, kadang-kadang ada orang ibu-ibu pakai mahkudung, gamis, tapi ngetat. Berpakaian kata Rasulullah namun telanjang. Dan orang seperti itu dijamin kata baginda Nabi besar Muhammad tidak akan mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang punya istri, mohon maaf Ibu-ibu. Zaman dahulu ada seorang ibu-ibu ketika Nabi Isra Mi'raj melihat satu kelompok perempuan Bu yang rambutnya digantung oleh Allah, otaknya keluar, disiram api neraka, meledak tubuhnya. Ditanya siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah seorang perempuan yang seumur hidupnya suka pamer auratnya. Jadi bapak-bapak punya anak perempuan, tutup auratnya. Apa masalahnya Ustaz? Saya rajin ibadah, biarkan anak saya buka aurat, yang penting saya salat. Enggak seperti itu Pak. Kalau ada anak perempuan auratnya kelihatan yang bukan daripada mahramnya, akan menarik 2 anggota laki-laki minimal dari keluarganya. Bisa bapaknya, anaknya, suaminya, adiknya, kakaknya. Satu kali buka aurat 70.000 tahun di neraka. Alhamdulillah. Ada ngegas dia Bang, maaf ya. Iya, ini hawa lapar lah. Betul Pak? Iya. Lanjut. Anak kecil Bu, dulu fashionnya sepatu roda. Dulu pengen beli sepatu roda, betul Pak? Ada lagi baju duyung. Baju duyung mermaid tuh. Yang kecil-kecil mau di kolam-kolam itu. Itu ribut anak kita pengen mermaid. Diajarin dadanya kelihatan, betul Pak? Yang paling miris lagi ini pakai mermaid Pak. Bisa kebayang. Orang ini zaman sekarang mah belaga. Waktu saya naik motor Pak, mendengar suara pas nengok ternyata keriput nenek-nenek kena angin. Ditanya nih kenapa naik motor? JJS, jalan-jalan sore. Masya Allah. Ya fashion Pak. Tadi apa? Facebook, film, fantasi, finansial, fashion. Yang keenam, food, yaitu makanan. Apa Pak? Makanan. Zaman dulu Bu, orang umurnya panjang-panjang. Benar tuh? 130 tahun umurnya. Ada yang 90 tahun. Ada yang 70 tahun. Paling banter juga ada yang 60 tahun. Zaman sekarang masih muda udah mati. Masih muda udah kena diabetes. Masih muda udah kena kolesterol. Zaman dulu mah Bu, mohon maaf, makanan kita alami. Makannya apa? Gegetuk, gengsot, apalagi itu, kerau,
katimus, wajib, apalagi pepesan, apa? Tugul, apa? Jengkol, apalagi? Dulu makanya gitu. Coba anak sekarang, Pak, tong makan tong, nggak mau makan kalau nggak makan di KFC mah. Bener Bu? Tong makan tong nggak mau kalau nggak mau makan di McDonald mah. Tong makan tong nggak mau kalau nggak mau makan di Gianet Magayen-gayen. Tong makan tong nggak mau kalau nggak makan di Lipo Karawaci mah. Anak zaman sekarang jajannya coki-coki, minumnya coca-cola, cemilannya cocolat, pulang-pulang telinganya coli-coli. Ya. Makanan, akan makanan haram sekarang sudah susah. Mana yang haram, mana yang halal susah. Kalau waktu kemarin saya dakwah di Taiwan, mau makan repot. Mau makan repot. Makan pakai piring, piringnya takutnya bekas minyak lagi. Jadi makan pakai kertas. Kadang-kadang mau makan beli ini halal apa haram bingung. Akhirnya dimakan apa? Telur aja selama seminggu dakwah dia kan. Kentut aja kentut. Alhamdulillah. Jadi itu Pak. Yang pertama Facebook, film, finansial, apalagi? Fantasi. Kemudian fashion, kemudian cool. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Anak zaman sekarang sudah dijajah. Kenapa? Ingat pemuda, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda, anak-anak mudanya didik kepada agama. Betul. Garuk-garuk lo ngapain tuh? Ini anak yatim bukan? Bukan. Yatim udah pulang? Semuanya udah. Masih ada sisa masih? Nah, saya mau minta ke depan nanti ya. Kalau ada nakal dikit nggak apa-apa boleh ya. Nih, dikit lagi ya. Bu, anak zaman sekarang sudah mulai susah megang HP, susah megang Quran. Saya mau tanya warga sini, lebih banyak megang Quran apa megang HP? Lebih banyak megang tasbih apa HP? Lebih banyak lihat HP apa lihat Quran? Zaman sekarang anak-anak ngeplok, melihatnya YouTube. Saya mau tanya, YouTuber yang paling terkenal siapa? Angga Halilintar. Apa dia? Yang mana Bang? Ditanya, siapa yang bikin kamera? Siapa yang bikin mesin? Gak tahu. Padahal itu ulama Islam. Yang bikin kamera Bapak Ibu Ibnu Al-Haytham. Pada tahun 600-an Hijriah, beliau menemukan kamera. Mau tahu Pak asal katanya dari apa? Bahasa Arab, komaro. Nih pahami, ini biar tahu anak-anak kita. Selfie tiap hari, tapi yang menemukannya nggak tahu. Akhirnya orang tahu siapa? Orang Barat yang menemukan kamera. Padahal siapa? Ulama dari Islam dari Irak yang bernama Ibnu Al-Haytham. Dia menamakan kamera dari bahasa Arab yaitu komaro. Kamera komaro. Dia buat kamera dari lubang cahaya bulan awalnya. Membuat kamera obskura yang biasa kita pakai di bioskop. Seorang ulama dari Islam. Kemudian menemukan atom siapa? Jabir Ibnu Hayyan. Kemudian siapa lagi yang menemukan pesawat? Orang bilang apa? Wright Brother. Padahal siapa? Abbas bin Firnas. Kemudian yang menemukan terapi tentang fisioterapi siapa? Orang Barat menemukan, oh ulama ini. Padahal di dalam kitab Al-Qanun Fit Tibb yang diterjemahkan oleh dokter-dokter di seluruh dunia, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Canon of Medicine, yaitu Ibnu Sina, ada nama terapi namanya kromoterapi, terapi warna. Dengan terapi ini ibu murah meriah, ibu insya Allah sehat. Kenapa? Karena tahu ajaran Islam. Dan sekarang kitab-kitab ini sudah jarang dikaji. Makanya saya kemarin setiap kali saya kajian, saya selalu membahas pengajian tentang pengobatan Islam. Nanti kita akan bahas mudah-mudahan kalau ada waktu ya. Saya minta 2 orang anak yatim